Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza huyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha urudduha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izan taha ahadukum ilal majlis wal yusallim wa iza arada iyakuma fal yusallim wa laysatil ula bi ahqaminal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'afun. Wa qala Allah Ta'ala At-Taubah 9 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat muttafaq alaih, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah wa syukrillah, kita tetap bersyukur selamanya dan untuk selamanya. Mudah-mudahan saat ini, dalam kesempatan ini, ada dalam perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini kita bersyukur masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam sesi selanjutnya, yaitu sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, saya ngambil tentang zakat. Namun yang akan saya bahas dalam saat ini adalah sub daripada zakat, yaitu zakat fitrah. Zakat adalah menyerahkan sebagian harta kepada mustahiknya dengan beberapa syarat. Hukum daripada zakat adalah fardu ain, termasuk rukun Islam yang ketiga. Mulai diwajibkannya zakat adalah tahun kedua Hijriyah. Ayat yang akan saya bawa atau iktimam dalam istilah di pesantren ini adalah dalil menurut Al-Quran adalah iktimam, dan dalil menurut hadis adalah istinad. Bersanad dan berimam terhadap Al-Quran, bersanad terhadap sunnah Rasul, yaitu sebagai pedoman yang kedua hukum setelah Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Iktimam yang saya bawa dalam ayat ini mengenai zakat adalah surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 39, dan surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 103. Dan hadisnya yang saya tadi bawakan adalah riwayat muttafaq alaih. Lalu mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang berzakat adalah muzaki. Muzaki adalah orang yang memberi dan menyerahkan zakat. Kalau mustahik adalah orang yang menerima atau orang yang berhak menerima daripada zakat. Mustahik menurut Al-Quran yaitu surat At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardhatan minallah. Di sini dalam ayat 60 surat At-Taubah, mustahik atau yang berhak menerima zakat adalah ada 8 asnaf.
Asnaf itu bagian daripada mustahik. Yaitu pertama fukoro. Fukoro itu beberapa orang fakir. Lalu masakin. Masakin itu adalah beberapa orang-orang miskin. Jadi pertama orang fakir, kedua miskin, ketiga amilin alaiha. Orang yang mengerjakan atau mengurus daripada menerima atau menyerahkan, menyalurkan daripada zakat. Amil. Wal amilin alaiha. Alaiha itu terhadap zakat atau sedekah. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang mu'alaf yang telah lunak atau lembut hatinya. Wafir riqob. Riqob itu hamba sahaya. Kalau mungkin zaman sekarang nggak ada. Kalau zaman dulu ada riqob. Hamba sahaya, budak yang belum merdeka. Wal ghorimin. Wal ghorimin itu adalah yang punya utang. Orang yang berpiutang. Ghorim. Wafi sabilillah. Dan di jalan Allah, wabni sabil, dan orang yang kehabisan bekal di perjalanan, itu semua faridotam minallah. Jadi mustahik daripada At-Taubah ayat 60 surat ke-9 tadi ada 8 asnaf atau 8 bagian yang berhak atau yang tercatat dalam Al-Quran, yaitu fukoro, kedua masakin, ketiga amilin alaiha amil, keempat mu'alaf, kelima riqob, keenam ghorim, ketujuh sabilillah, dan kedelapan ibnu sabil. Itu mustahik daripada zakat. Lalu apa saja benda atau barang yang mesti wajib dizakati? Karena kita mau ngambil satu seb daripada semua yang wajib dizakati. Pertama binatang ternak itu wajib dizakati, dan itu zakat itu ada kadar atau nisabnya. Nanti ada ketentuannya nisab atau kadar daripada binatang ternak. Kedua emas perak, ketiga biji makanan yang mengenyangkan. Kalau di kita di Indonesia mungkin nasi, bukan nasi, beras. Yang keempat buah-buahan. Buah-buahan spesifikasinya hanya kurma sama anggur. Itu buah-buahan. Lalu harta perniagaan. Kita ambil ini benda-benda yang wajib dizakati atau barang yang wajib dizakati. Kita ambil dari fikih Islam dan hukum zakat daripada Dr. Yusuf Kordowi. Kalau fikih Islam saya ambil dari Haji Sulaiman Rashid. Lalu yang keenam rikaz, emas perak yang tertanam zaman jahiliyah. Selanjutnya adalah zakat fitrah, lalu zakat madu, zakat invest, pabrik, gedung, dan lain-lain. Lalu zakat pencairan profesi, gaji lah gitu, gaji itu. Lalu zakat saham dan obligasi, dan zakat uang ada beberapa paham itu, dan zakat mahar. Mahar juga wajib dizakat. Ada ketentuan-ketentuannya. Saya ambil saat ini adalah seb daripada sekian macam zakat, yaitu saya mau membahas tentang zakat fitrah. Dalam zakat fitrah itu tadi tetap mustahiknya sama, timam istinadnya kita sama. Tadi surat Ar-Rum ayat 39 dan surat At-Taubah 103, mustahiknya tadi surat At-Taubah surat ke-9 ayat 60. Lalu timam istinad mustahik. Sekarang waktu daripada menyerahkan zakat fitrah, ini ada beberapa hukum yang kita ambil, ada 5. 1, wenang atau diperbolehkan. Kedua, wajib. Ketiga, sunat, atau ada yang mengatakan afdol. Kalau afdol memang nggak termasuk hukum itu, jadi ada yang mengatakan sunat. Lalu makruh, dan terakhir adalah haram. Hukum daripada menyerahkan fitrah itu dari awal Ramadan sampai akhir itu wenang.
Jadi begitu tanggal 1 Ramadan sudah ada yang membayar fitrah. Kalau zaman sekarang kalau nggak salah dari awal Ramadan itu sudah banyak yang mengumumkan di masjid-masjid, DKM-DKM, RT-RT itu sudah mengumumkan wajib zakat fitrah. Karena kita udah dibilang sekarang musim COVID-19 itu karena mau disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan, banyak yang kekurangan, maaf lebih jauhnya ada yang sampai kelaparan. Makanya zakat fitrah yang saat ini musim COVID semacam ini sudah dari awal dipinta. Itu hukumnya wenang, boleh diperbolehkan. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Umar, di sini disebutkan an Ibnu Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi so'an min tamarin aw so'an min sya'irin ala kulli hurrin aw 'abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Dari Ibnu Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memardukan, telah mewajibkan zakat fitrah min ramadhana, dari awal Ramadan. Nah, ini disebutkan hadis Bukhari Muslim, insya Allah sahih, dan ketentuan daripada Bapak RT atau Ibu RT atau DKM-DKM yang sudah menyerukan untuk menjalankan zakat fitrah itu diperbolehkan sesuai hadis yang barusan saya bicarakan. Dan hukum daripada membayar fitrah, saudara-saudara sekalian atau Bapak Ibu yang sudah menjalankan zakat fitrah dari awal itu mengikuti hadis yang barusan saya sebut dan hukumnya adalah wenang atau diperbolehkan. Yang kedua adalah wajib. Hukum membayar fitrah adalah wajib, yaitu mulai terbenam matahari penghabisan atau akhir Ramadan. Jadi begitu akhir Ramadan, kalau kita lihat nanti per hari Sabtu tanggal 30 Ramadan, mulai terbenam matahari sampai subuh itu sampai akhir, sampai malam itu adalah hukumnya wajib. Itu adalah hukumnya wajib. Jadi mulai akhir Ramadan terbenam matahari. Mulai terbenam matahari akhir Ramadan. Itu hukumnya wajib. Lalu waktu yang lebih baik dalam arti tadi dibilang afdol. Ada yang mengatakan sunnah juga, ada yang mengatakan afdol. Kalau afdol itu enggak ada. Hukum afdol dalam hukum itu enggak ada. Kalau sunnah ada sunnah atau mandub. Ini sunnah yang dibayarkan zakat fitrah dan hukumnya jadi sunat adalah setelah sholat subuh sebelum melaksanakan Id Riyaya Idul Fitri. Jadi setelah sholat subuh sebelum Id itu sunat. Sunat melaksanakan zakat fitrah. Di sini riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah disebutkan dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhrotan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin. Paman addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqati. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memardukan atau mewajibkan zakat fitrah tuhrotan sebagai pembersih tuhroh. Pembersih lisoimi bagi orang-orang yang saum selama bulan Ramadan. Watu amatan dan menjadikan makanan atau memberi makanan lil masakini bagi orang-orang miskin. Paman addaha qabla sholati fahiya zakatun. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah setelah subuh sebelum Id, sebelum riyaya, melaksanakan riyaya, fahiya zakatun. Itu adalah zakat. Afdol dan sunnah. Zakatunnya ada ditambahin, yaitu zakatun makbulah. Jadi zakat yang terkabulkan atau zakat yang diterima.
Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah ba'da sholat id, setelah sholat riyaya selesai, fahiya shadaqatun. Itu hanya sedekah minas sedekah. Dan jatuh di sini dilanjut hukum daripada membayar zakat fitrah ba'da sholat id atau setelah selesai sholat id adalah makruh. Jadi makruh membayar zakat fitrah adalah setelah selesai hari raya Idul Fitri sampai sebelum terbenam matahari pada hari raya. Sampai sore. Jadi hari raya Idul Fitri membayar fitrah sampai sore. Jadi setelah Id sampai sore itu hukumnya makruh. Jadi tadi disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas hanya sodakotun minas sodakoh. Lalu kalau haram membayar fitrah hukumnya jadi haram. Lebih telat lagi ini, yaitu dibayarnya sesudah terbenam matahari. Jadi kalau misalkan hari raya Idul Fitri sekarang hari Ahad, jadi hari Ahad sore atau malam habis maghrib atau maghrib dari mulai jam 5, setengah 6 selanjutnya sampai malam itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu hukum daripada zakat fitrah atau waktu membayarkan zakat. Jadi kalau ada yang sudah dipinta zakat fitrah dari awal, kalau nggak salah dari hari keberapa gitu, dari mulai Ramadan udah ada pengeras suara yang menginformasikan menarik zakat fitrah, itu hukumnya jaiz atau wenang atau diperbolehkan. Lalu kadar atau ketentuan dalam membayar zakat fitrah, saya ambil dua paham Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i membayar zakat fitrah itu sama dua-duanya dengan biji-bijian yang mengenyangkan. Taruhlah ambil kita karena kita di Indonesia adalah beras. Kalau sama beras itu 2,5 kilo, itu Imam Syafi'i. 2,5 kilo. Dan kalau nggak salah di harga menurut pemerintah, kita lihat di pemerintah keluaran Jawa Barat itu provinsi itu 28.750.000 kalau nggak salah. Itu harga 28.750.000 itu adalah harga 2,5 kilo beras menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau saudara-saudara membayar zakat fitrah dengan uang, tidak dengan beras atau tidak dibelikan dulu dengan beras, itu harus mengikuti Imam Hanafi. Imam Hanafi adalah membolehkan zakat dengan uang. Membolehkan zakat fitrah dengan uang, tapi kadar atau ketentuan zakat fitrah Imam Hanafi adalah 3,8 kilo. Jadi nggak sama dengan Imam Syafi'i. 3,8 kilo dibulatkan 4 kilo kali, kalau nggak salah itu harganya 11.500, pemerintah ngambil beras yang harga 11.500. Jadi 4 kilo kali 11.500 kurang lebih adalah bulatkan lagi 50.000. Jadi 40 sekian. 50.000 itu kalau pakai uang, nggak bawa beras, nggak pakai beras, zakat fitrah harus 50.000. Dan kita mengikuti adalah Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kalau saudara-saudara zakat fitrah hanya 28.750 dengan uang saja, itu Imam Syafi'i tidak membolehkan. Karena beliau hanya membayar zakat fitrah harus dengan beras atau biji-bijian yang mengenyangkan. Jadi ulangi ketentuan atau kadar daripada zakat fitrah, ambil saya dua paham, yaitu Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Yang membolehkan dengan uang adalah Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i harus beras. Lalu teknis daripada seandainya saudara-saudara mau membayar zakat fitrah dengan uang, lalu mengambil Imam Syafi'i 28.750,
Coba saudara teknisnya itu membeli dulu ke amilin, tapi mohon maaf si amilin itu yang menerima zakat, yang mengurus zakat, jangan beras yang sudah dititipin dari mustahik-mustahik yang lain. Jadi harus beras dan yang memang itu diperjualbelikan. Jangan beras fitrah. Jangan beras yang sudah dikasih sama mustahik. Taruhlah si A zakat fitrah pakai beras. Saya zakat fitrah pakai beras. Lalu datang lagi si B. Si B mau zakat fitrah, tapi dia hanya membawa uang. Dan ijab kabulnya membeli dulu beras yang tadi saya kasih buat fitrah tadi. Itu tidak boleh. Karena itu sudah beras zakat fitrah. Yang diperbolehkan si amilin adalah mengeluarkan beras punya dia atau punya siapa saja amil yang di sana, punya pribadi, lalu dijual sama si B yang tadi mau zakat fitrah dengan uang dan mengikuti kadar ketentuannya dari Imam Syafi'i, yaitu 2,5 kilogram beras dikali sama pemerintah sekarang ketentuannya 11.500, otomatis jatuhnya untuk di daerah kita adalah 28.750 rupiah. Lalu yang lainnya adalah niat. Saya mau membahas niat zakat fitrah yang di sini di pesantren sini biasanya dilafadkan dengan bahasa Sunda dan membiasakan memang di pesantren Seratar Jining Rahayu di sini mulai dari sholat, niat-niat amalan ibadah yang lainnya adalah pakai bahasa sendiri karena Rasulullah memerintahkan juga komunikasi dengan bahasa masing-masing itu lebih dimengerti, lebih menambah kehusuan. Makanya di sini dipelajari dalam sholat, dalam zakat adalah pakai bahasa Sunda. Contoh seperti ini dalam lafadznya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salami abdi Gusti kewajiban ngelmu ngamal ngajak iman Islam ihsan karena aturan Gusti aturan Rasul Gusti nuka tampiti warasatur Rasul abdi Gusti ayeuna abdi Gusti sejak ngajalankeun kewajiban zakat fitrah dina raraga kewajiban ngajalankeun rukun Islam anu katilu nyatana zakat itimam kana surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 38 yang tadi saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudhifun. Istinad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Hadis riwayat muttafaq alaih. Kewajiban abdi. Seandainya kita yang melaksanakan uangnya, kita hasil kita, contohlah kepala keluarga. Nah itu bilangnya kewajiban abdi. Kalau misalkan ibu-ibu masih ada suami, jadi bahasanya kewajiban pun lanceuk. Nah itu kewajiban suami. Kalau anaknya yang fitrah, kewajiban pun bapak. Nah itu, jadi di sini atau kewajiban abdi ataupun lanceuk ataupun bapak mitrahan abdi, gitu kan. Nah kalau tadi dibilang mulai dari awal Ramadan, tadi saya bilang yang zaman sekarang sudah dipinta dari mulai hari keberapa gitu Ramadan, makanya ada bahasa timpah. Itu hukum yang diperbolehkan atau hukum jaiz, ada bahasa timpah karena belum waktunya. Hukumnya wajib nanti tanggal 30 Ramadan begitu terbenam, nah itu mulai wajib. Makanya ada bahasa timpah gitu kan. Ulangi, mitrahan abdi timpah kubea sakulak dina sasih Ramadan tahun ieu karena Allah Ta'ala ka atas nami siapa mustahik yang diterima di tempat itu. Kalau di RT apa saja mustahik di sana, apa yang 8-nya
Atau di DKM yang 8-nya ada disebutin. Fakir, miskin, sabilillah, ibnu sabil, gorim, amil gitu kan. Nah, kayak di sini juga di pesantren Serah Tarjun Rahayu itu fakir, miskin, yang asnaf 7. Karena nggak ada rikob, nggak ada yang merdeka. Nah itu disebutin. Lahirna ka pasantren, lahirna ka desa, lahirna ka Pak RT, lahirna ka DKM. Nah itu lahir menyerahkan itu beras, lahirnya menyerahkan itu uang ke siapa? Lahir. Batinna ka Allah. Nah itu niatnya seperti itu yang dilaksanakan niat zakat fitrah atau zakat yang lainnya. Ini karena saya lagi membahas zakat fitrah, makanya dibilang niat zakat fitrah yang dilaksanakan di pesantren Serah Tarjun Rahayu seperti itu. Batinna ka Allah. Nah itu bahasan zakat fitrah sudah saya sampaikan, mulai dari definisi zakat fitrah, lalu apa saja yang termasuk yang wajib dijakati, karena zakat fitrah adalah sub daripada zakat-zakat, lalu itimam istinadnya, mustahiknya, waktu atau hukum, waktu dan hukum pembayaran zakat fitrah, kadar, ketentuan tadi kadarnya saya ambil Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Lalu teknis, tadi saya bilang jangan membeli beras dengan beras fitrah. Ulangi, amil jangan menjual beras fitrah, tapi amil harus menjual beras pribadi. Siapa saja, karena amil itu kru, bukan seorang. Amil itu kru. Jadi beras siapa saja boleh dijual, jangan beras fitrah yang dijual. Itu teknisnya. Lalu barusan adalah yang terakhir, niat zakat fitrah yang dilaksanakan di pesantren Serah Tarjun Rahayu, yaitu dengan bahasa Sunda. Sekian, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya mulai dari zakat fitrah, tarawih, sodako, tadarus, dan yang lainnya sebagai reward daripada barokah bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa meningkatkan amaliyah dari khas, dari am ke khas, dari khas ke khawasil khawas, semua amaliyah, dan merukun kepada rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5, khususnya daripada zakat merukun kepada yang 5, dan daripada saum juga merukun kepada yang 5, syahadat, sholat, zakat, saum, dan hajinya. Dan mudah-mudahan kita dalam keadaan mengamalkan segala amaliyah yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya secara kafah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li walakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.